orang yang senantiasa mencintai tanah air kita, bangsa Republik Indonesia. Kullu mayyatika yawman qami hayyal qadimama Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار ودرياج الاغيار انتهي باب اليسار سيدنا محمد وآل الاطهار واصحاب الاخيار عدد نعم الله ورضوانه في العالمين وبعد.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para ulama, para habaib. Alhamdulillah ada Al-Habib Muhsin bin Hamid Al-Hajjaj, para kiai, para masyayikh, para asatiz, ada wabil khusus sahibul bait beliau Al-Ustaz Munib Al-Hafiz dan Al-Ustaz Maimun Fatani Al-Hafiz, beserta para tokoh masyarakat, para sesepuh hadirin hadirat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di saat yang penuh keberkahan ini, di acara yang penuh bahagia, Allah Maha berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allah mencurahkan rahmatnya atas kita. Dan sembari kita bermohon, mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia ini dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat umur, nikmat kemudahan daripada Allah, nikmat rezeki, terutama nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Serta nikmat kita diizinkan Allah pada malam hari ini dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang mana tempat ini senantiasa saat-saatnya bukan lagi per hari tapi setiap detiknya dibacakan Al-Quranul Karim, karena tempat yang penuh berkah adalah tempat yang dijadikan sebagai pembelajaran Al-Quran, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Maka tempat-tempat itulah yang dilihat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Mereka turun ke buminya Allah, ikut bergembira dengan apa yang kita rasakan, terutama di acara selafanan Hatmil Quranul Karim. Jadi para malaikat itu melihat kita seperti bintang-bintang, seperti kita melihat bintang. Kita akan mengerti, yang mengerti tentang perbintangan akan paham. Ini bintang timur, bintang segala macam, kena kerlap-kerlipnya. Begitupun malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit, mereka mengetahui ada bintang-bintang di muka bumi, yaitu seperti di Pondok Nurul Salam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pandangan Allah, pandangan Rasul, dan doa daripada malaikat-malaikat sehingga kita termasuk hamba-hamba yang terselamatkan dunia dan akhirat dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hadir di majlis yang mulia ini yang dikatakan oleh guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Beliau berkata, ada 3 jenis manusia yang datang ke majlis-majlis seperti ini. Pertama, orang yang datangnya awal, yang niatnya hanya mengharap ridhanya Allah, pahalanya Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, niatnya ingin menghidupkan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatnya ingin menuntut ilmu, maka dia datang awal-awal, dia duduk di saf yang awal. Maka orang inilah yang pertama mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat doa daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari jenis kedua, datangnya agak terlambat, sudah ada orang-orang yang duduk di depan, di belakang. Kemudian dia datang, sebetulnya dia mau duduk di depan, masih ada peluang kosong, tapi dia tidak mau karena mengedepankan akhlak yang mulia, khawatir meliwati pundak-pundak daripada saudaranya. Memang nggak boleh, kita kalau datang dalam majlis sudah penuh, jadi belakang saja, tetap duduk di situ, kecuali Sayyidul Bait persilakan kita izin kepada orang yang kita lewati itu, mohon agar tidak menyakiti mereka. Kemudian jenis kedua ini dia nggak mau, dia duduk tetap di belakang. Dia termasuk juga orang yang mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis ketiga adalah dia hanya liwat saja, melihat oh ada majlis taklim, sudah dia pergi, dan dia nggak terkesan sama sekali ingin duduk atau apapun. Maka orang ini nanti dia yaumul qiyamah kelak juga akan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan sebagaimana dia membiarkan ada makanan lezat di tempat itu. Karena kita di sini dikiaskan oleh baginda Rasul seperti tamannya surga. Karena apa? Yang namanya taman itu kan penuh dengan makanan, minuman yang lezat-lezat, dan itu sudah kita makan, yaitu makanan rohani yang dari pagi disebutkan oleh Ustaz Munib, hafal Hatmul Quran, kemudian otomatis tahlil, tahmid,
zikir, takbir, ini adalah semuanya makanan rohani kita dan kita sangat butuh hal tersebut. Di samping pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di zaman Rasul bercerita, jika ada teman-teman mereka menghatamkan Quran, mereka wanti-wanti untuk diundang, untuk diberitahu. Padahal waktu menghatamkan Quran, sahabat-sahabat itu enggak seperti kita. Alhamdulillah kita ada makanan, amin. Ada makanan jasad juga, minuman jasad. Sahabat nggak ada makan makanan, jadi hatam Quran selesai pulang masing-masing. Tapi sahabat-sahabat lain pesan, tolong ya kalau kamu menghatam Quran, undang saya, kasih tahu saya. Kenapa mereka sampai berwanti-wanti seperti itu? Karena mereka orang-orang yang paham tentang hikmah daripada khatmul Quran. Karena sekian ribu malaikat hadir ketika Al-Quran dihatamkan, maka mereka bermunajat kepada Allah, bermohon doa dan segala macam. Otomatis diaminkan malaikat. Jika malaikat mengaminkan, ya hajatnya kabul, amin. Niat-niatnya tertulis sebagai pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit daripada fadilah daripada khatmul Quranul Karim. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, luar biasa. Fadilahnya sebagaimana disebutkan di sini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran nanti akan datang pada yaumil qiyamah mendatangi orang yang membaca Al-Quran. Itu apa? Menolong. Kita butuh pertolongan ketika yaumil qiyamah, terutama di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu keadaan sangat-sangat mencekam. Di padang mahsyar itu kita menunggu untuk dipanggil satu-satu. Dipanggil untuk apa? Untuk dihisab, dihitung amal ibadah kita, ditimbang amal ibadah kita. Jika kita sudah menghadap timbangan yang disebut al-mizan, kemudian ditimbang amal, dihitung segala macam, dua tok tempatnya, neraka atau surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya neraka Jahannam. Jika amalnya banyak dosa dan sedikit banyak yang buruk, dia walaupun beriman nyemplung dulu di situ, nggak tahu berapa lama. Ini yang na'udzubillah kita mohon selamat daripada hal tersebut dapat melewati. Semua pasti melewati jembatan itu, tak kecuali siapapun. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, illa wariduha, semua lewat. Nabi ditanya, engkau juga melewati itu Rasulullah? Iya, termasuk aku. Tetapi Rasulullah seperti kilat. Nabi-nabi lain, rasul-rasul lain seperti kilat. Wali-walinya Allah begitu juga. Ada yang seperti kilat, ada yang kecepatannya luar biasa. Karena Shiratal Mustaqim itu bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, para penghafal Quran, membaca Al-Quran, itu taubahnya seperti jalan tol, luas, lebar. Tetapi bagi para pendosa, mereka dikecilkan oleh Allah jembatan itu, maka sulit mereka berjalan. Ada yang merangkak, akhirnya sampai juga karena selamat. Tapi ada yang merangkak, akhirnya jatuh, nyemplung dulu dia ke bawah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Al-Quran bagi orang-orang yang cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi ingin memperdalam makna-makna Al-Quran dengan niat untuk mengamalkan. Karena Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibaca, tetapi juga diamalkan, dipelajari dan diamalkan. Contoh seperti surah Al-Fatihah. Ini surat yang teragung di dalam Al-Quranul Karim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diturunkan kepadaku sebuah surat yang agung yang tidak pernah diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumku. Ternyata itu ada dua surat yang ketika turun dibarengi oleh malaikat, ribuan malaikat. Bahkan ada para malaikat yang nggak pernah turun ke muka bumi, turun saat itu karena mengiringi daripada turunnya surah Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Ini keagungan daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebetulnya sebuah surat yang dihadiahkan Allah untuk kita. Al-Fatihah firman Allah, kalamnya Allah, dauhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah diperuntukkan untuk kita, sehingga kita mudahkan untuk kebutuhan kita. Sayangnya kita membacanya hanya dalam hal-hal mengusir setan seperti itu, padahal
banyak bisa kita gunakan ketika kita kesulitan dalam mencari rezeki, ketika sakit, ketika anak kita sulit diajak untuk kebaikan. Dalam segala hal lah teman-teman kita sulit, maka berwasilah dan dengan membaca Al-Fatihah. Karena di dalamnya sudah diberikan Allah antara lain maknanya Iyyaka na'budu